Perkenalkan, nama saya Maria Sofiani Indifferentia Syanipar dengan NIM 41931210139 dengan mata kuliah Microteaching kelas A. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada perangkat pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Sehat Bu. Baik ya, jika semua sehat maka kita akan semangat tentunya ya belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, coba ini bangkunya, kursinya yang belum rapi dan persiapan pembelajarannya dikeluarkan semua ya. Baik Bu. Oke, sudah siap semuanya? Siap Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita memulai segalanya di dalam doa. Nah, untuk doa kita kali ini Ibu akan memimpinnya secara langsung. Sebelum kita berdoa, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat Bu. Sudah siap? Siap Bu. Oke, baik. Nah, Ibu ingin bertanya kepada sekretaris. Mana sekretarisnya? Saya Bu. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir Bu. Bagus, mantap ya. Berarti kita bisa menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya ya. Nah, kan minggu lalu Ibu telah meminta kepada semuanya sebelum memulai pembelajaran kita masuk ke topik baru kita pada hari ini, Ibu kan sudah meminta untuk belajar terlebih dahulu mengenai topik kita yaitu hidrostatis dengan subtopik tekanan hidrostatis. Apakah semua sudah belajar? Sudah Bu. Nah, bagus, mantap ya. Sebelum karena semua sudah belajar, Ibu ingin memberi rangsangan satu buah pertanyaan untuk membuka ya pikiran kita semua tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang tekanan hidrostatis. Nah, Ibu ingin bertanya. Nah, pertanyaannya itu, semua pernah melihat orang menyelam atau pernah menyelam? Pernah Bu. Bagus ya. Nah, Ibu ingin bertanya seperti ini. Jika kita menyelam ke bawah permukaan laut, nah jika kita semakin dalam di dalam permukaan laut tersebut, mengapa kita terasa sesak ketika kita bernapas? Ada yang tahu itu mengapa terjadi? Ada Bu. Yang tahu siapa? Saya Bu. Oke, coba agregat. Coba kemukakan pendapatmu mengenai pertanyaan itu. Hal ini dikarenakan semakin dalam di bawah laut, tekanan akan semakin besar sehingga ketika menyelam dada akan terasa sesak. Bagus ya, benar yang dikatakan teman-teman kalian semua, teman kalian tadi, bahwasannya ketika kita menyelam di bawah permukaan laut, jika kita semakin dalam itu dada kita akan terasa sesak itu dikarenakan kita yang pertama sekali kita ketahui itu bahwa tekanan itu merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah, berdasarkan definisi tekanan tersebut, maka mengakibatkan jika kita semakin menyelam ke dalam air, maka tekanan tersebut akan semakin besar ke dada kita dan ke seluruh tubuh kita, sehingga akan menghambat pernafasan kita, sehingga kita bernafas akan terasa sesak dan berat. Semuanya sudah paham atau perlu diulang? Paham Bu. Bagus, jika sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengaitkan pembelajaran kita pada hari ini dengan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai gaya. Nah, masih ingat semuanya? Masih Bu. Nah, jika masih ingat, Ibu ingin bertanya nih. Kan berdasarkan pembelajaran kita kemarin mengenai gaya, Ibu ingin bertanya, apa saja sih besaran-besaran yang mempengaruhi besarnya tekanan itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Bagus, coba April kemukakan. Ada dua Bu, gaya tekanan dan luas bidang. Oke, mantap ya. Berarti masih ingat tentunya. Nah, perlu kita ketahui bahwa besaran yang mempengaruhi besarnya tekanan itu terdiri atas dua. Apa saja itu? Yang pertama itu, satu yaitu gaya tekan. Dan yang kedua itu ada luas bidang. Mengapa dua faktor ini yang mempengaruhi besarnya tekanan itu? Nah, kan perlu kita ketahui bahwasannya tekanan itu merupakan satuan fisika yang menyatakan gaya persatuan luas. Satuan fisika yang menyatakan gaya persatuan luas, atau dapat dirumuskan dengan rumus matematika bahwa misalnya P
adalah gaya dan A itu adalah luas bidang. Jadi berdasarkan definisi rumus ini dapat diketahui bahwasannya faktor yang menyebabkan besaran itu yaitu ada dua, gaya tekan bidang dan luas bidang tekan yang mempengaruhi tekanan tersebut. Semua sampai sini sudah paham? Ada yang bertanya? Ambu. Oke, bagus ya. Nah, setelah Ibu memberikan dasar-dasar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tekanan hidrostatis, maka Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, maka diharapkan kepada seluruh peserta didik yang mengikuti pembelajaran pada hari ini dapat mampu membangun kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta dan mampu menunjukkan sikap kritis, sikap jujur dan bertanggung jawab ya tentunya di dalam menerapkan prinsip hidrostatis, terutama dalam subtopik kita pada hari ini mengenai tekanan hidrostatis, serta melakukan percobaan-percobaan serta melakukan presentasi mengenai percobaan yang akan kita lakukan nantinya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, langsung kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini mengenai tekanan hidrostatis. Nah, sebelum pada kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan sebuah percobaan yang mengenai tekanan hidrostatis di dalam yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam percobaan yang akan kita lakukan, di sini Ibu akan menjelaskan, memberi pengetahuan dasar, pengetahuan sedikit kepada murid-murid Ibu semuanya mengenai tekanan daripada hidrostatis itu tersebut. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal, sebelum kita mengetahui apa itu tekanan hidrostatis, kita harus mengetahui dulu apa itu tekanan. Nah, tekanan itu merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada zat cair dan dipengaruhi oleh massa jenis serta kedalaman zat cair. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat dirumuskan bahwasannya tekanan hidrostatis atau dilambangkan dengan B sama dengan rho ini massa jenis zat dikali gaya gravitasi dikali kedalaman. Ibu ulangi sekali lagi bahwasannya rumus daripada tekanan hidrostatis itu yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho itu adalah massa jenis zat, G itu gaya gravitasi, dan H itu merupakan kedalaman. Nah, di dalam tekanan hidrostatis ini ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, apa saja itu 3 faktor tersebut? Nah, 3 faktor tersebut, yang pertama, seperti rumus daripada ini, kita ketahui bahwa faktor pertama itu adalah massa jenis zat. Nah, yang kedua itu ada gaya gravitasi. Dan yang ketiga itu ada kedalaman. Berikut adalah 3 faktor yang mempengaruhi daripada tekanan hidrostatis itu. 3 faktor itu ialah massa jenis zat, gaya gravitasi, dan kedalaman air. Sampai sini paham? Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Berarti pahamnya semua? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke dalam contoh tekanan hidrostatis di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, Ibu yang bertanya, kan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk belajar kan materi ini. Nah, sekarang ada nggak yang tahu gitu? Apa sih contoh tekanan hidrostatis itu di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Coba jika tahu, coba angkat tangannya atau saya Bu, seperti itu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, baiklah, coba. Tadi siapa itu yang angkat tangan? Saya, Bu. Oke, coba kamu katakan apa sih
itu contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan tekanan hidrostatis? Contohnya, tekanan saat berenang yang menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit di kedalaman. Jadi bagus ya. Nah, itu juga salah satu contoh dalam tekanan hidrostatis. Seperti tadi di awal kegiatan, Ibu telah menanyakan mengapa kita jika menyelam semakin dalam ke air akan terasa semakin besar. Nah, itu merupakan contoh daripada tekanan hidrostatis. Jika kita berenang, bergerak semakin dalam ke dalam permukaan air, maka dada kita itu akan terasa sesak. Kita bernapas akan terasa sesak. Itu terjadi karena adanya tekanan hidrostatis di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, contoh itu bisa kita jumpai di dalam waduk. Semua tahu waduk? Tahu, Bu. Oke, nah di dalam pembangunan, di dalam pembuatan sebuah waduk itu, di dalam pada dasar waduk itu selalu lebih tebal gitu dibuat pondasinya. Nah, mengapa lebih tebal? Itu dikarenakan agar waduk tersebut dapat menahan tekanan air sehingga airnya tidak meluap dan tidak terjadi banjir. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada yang pernah melihat infus? Ada, Bu. Nah, infus ketika kita melihat seseorang sedang diinfus ataupun kita sedang diinfus, nah pernah nggak kalian perhatikan cairan infusnya itu akan selalu dibuat di atas, lebih tinggi daripada tangan kita. Benar begitu? Benar, Bu. Nah, tahu kenapa hal itu terjadi? Tidak, Bu. Nah, hal itu dikarenakan kan cairan infusnya itu dibuat di atas agar ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itulah yang membantu cairan pada infus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini kan darah ini memiliki tekanan hidrostatis di dalam tubuh kita. Jadi infus ini dapat masuk ke dalam tubuh kita, ke airan darah kita yang memiliki tekanan hidrostatis tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya untuk memperdalam materi kita semua mengenai tekanan hidrostatis ini terhadap percobaan yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan video pembelajaran terkait materi kita nanti, terkait percobaan yang akan kita lakukan. Nah, nanti Ibu meminta semuanya untuk mengamati. Nanti di dalam video tersebut akan ada contoh daripada percobaan tekanan hidrostatis. Nah, nanti Ibu himbau semua mengamati mengapa, apa yang terjadi di dalam percobaan yang ada di dalam video tersebut. Nanti setelah semuanya mengamati video tersebut, Ibu akan meminta nanti kepada semuanya untuk membuat sebuah hipotesis terkait video pembelajaran yang akan Ibu sajikan nantinya. Nah, coba nanti video yang Ibu tayangkan ini ditonton baik-baik, disimak baik-baik agar dapat melanjutkan pembelajaran dan percobaan yang akan kita lakukan selanjutnya. Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah gak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, maka air akan segera
tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam percobaan berikut. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam, tekanannya akan semakin besar karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal, suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi di tempat itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm atau 1 meter. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa Rho atau massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H atau kedalaman sama dengan 50 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Masukkan ke dalam rumus pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,5 meter. Jadi pH sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis di tempat pada kedalaman 50 cm adalah sebesar 5000 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1 meter? Kita tinggal masukkan saja H-nya sama dengan 1 meter. pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1 meter. Sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Berikut ini merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, pembuatan kolam renang. Dasar kolam renang bisa dipertebal pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Di bagian luar bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. 3. Kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga dibuat kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Semua sudah menonton dan mengamati video yang telah Ibu sajikan? Oke, jika semua sudah mengamati video yang telah dinonton disajikan tadi, Ibu ingin bertanya dan ingin memerintahkan semuanya, menghimbau semuanya untuk memberikan
untuk membuat hipotesis, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita setelah menonton video pembelajaran tersebut. Nah, tadi kan kalian sudah melihat kan percobaan apa yang ada di dalam video tersebut? Nah, bagus ya jika sudah melihat mengamatinya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut yang ada dalam video, coba semuanya buat di dalam selembar kertas mengenai hipotesis kalian, pertanyaan kalian terhadap percobaan tersebut. Misalnya, mengapa di dalam percobaan tadi, misalnya airnya jika dia lubangnya lebih tinggi, lebih bawah, memancur lebih deras ataupun lebih lambat. Nah, coba buatlah hipotesis apa yang dapat kalian simpulkan, kalian amati berdasarkan video pembelajaran tadi yang ada di dalamnya sebuah percobaan mengenai tekanan hidrostatis. Bisa semuanya? Nah, baik ya, juga bisa. Nanti berdasarkan hipotesis itu, nanti simpan dulu hipotesisnya. Nanti kita akan membuktikan hipotesis tersebut dengan melakukan sebuah percobaan yang berkaitan dengan video pembelajaran yang telah disajikan. Nanti berdasarkan kegiatan percobaan yang kita lakukan, kita akan dapat menjawab hipotesis atau pertanyaan yang timbul di benak semuanya nanti. Oke, baik? Hai Bu. Nah, di sini kita akan langsung melakukan percobaan untuk membuktikan ya daripada pertanyaan yang telah kalian tulis tadi. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan bekerja melakukan percobaan itu dalam tim. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam. Di sini berapa orang satu kelas? 3 orang Bu. 12. Berarti kita masih setengah-setengah ya datangnya ya. Nanti Ibu akan membuat satu tim itu terdiri dari 4 orang. Kita akan menjadikan 3 kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, setelah Ibu membagi kelompoknya, nanti Ibu akan membagikan kertas mengenai LKPD, lembar kerja yang akan kita kerjakan nantinya. Nanti setelah Ibu akan membagikan lembar kerja, semuanya langsung gerak untuk melakukan percobaan kita. Sebelumnya alat bahannya sudah dipersiapkan dahulu kan? Oke, yang sudah berarti tidak ada kendala lagi dalam melakukan percobaan kita. Nah, untuk memperdalam nanti materi mengenai percobaan kita, coba nanti dibaca bahan ajar yang akan Ibu kirimkan di grup kelas, oke? Jika misalnya ada yang tidak tahu, ada yang kurang paham di dalam melakukan percobaan, silahkan saja bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu akan membantu mengarahkan semuanya di dalam penyelesaian LKPD, di dalam penyelesaian percobaan yang akan kita lakukan. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Paham Bu. Baik ya, jika tidak ada yang ingin bertanya dan semuanya paham, ayo kita semua melakukan percobaan sekarang. Ibu akan membantu nanti, Ibu akan melihat apa pekerjaan yang telah kalian lakukan. Udah mengerti? Oke, silakan, selamat bekerja ya. Baik Bu. Nah, semuanya sudah melakukan percobaannya. Sudah Bu. Sudah dapat hasil kesimpulannya. Sudah Bu. Nah, jika sudah dapat kesimpulan dari percobaannya, coba kaitkan apa hasil yang telah kalian dapat tentang hipotesis tadi yang telah kalian buat. Paham? Paham Bu. Coba kaitkan nanti. Setelah mengkaitkan, buatlah kesimpulan secara menyeluruh terkait percobaan tadi dan hipotesis yang telah kalian buat. Oke? Oke Bu. Bisa kan semuanya? Bisa Bu. Oke, jika sudah bisa, nanti 5 menit lagi kita akan melakukan presentasi perwakilan tiap kelompok mengenai percobaan yang telah kita lakukan pada pembelajaran pada hari ini. Paham? Nanti presentasinya satu orang saja mewakili per kelompok maju ke depan kelas mempresentasikan apa hasil yang telah didapat dilakukan mengenai percobaan kita. Oke? Oke Bu. Oke, selamat bekerja. Buatlah kesimpulannya. Setelah itu kita akan melakukan presentasi di depan kelas. Oke? Baik, Bu. Oke, mantap ya. Kepada semuanya, mulai persiapkan dirinya. Nanti yang maju pertama itu dari kelompok 1, baru ikut seterusnya sampai kelompok 3. Oke? Oke Bu. Oke. Baiklah. Nah, setelah kita melakukan percobaan kita pada hari ini mengenai tekanan hidrostatis, maka semua percobaan yang telah kelompok-kelompok lakukan sudah benar dan sudah bagus adanya. Nah, jadi berdasarkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin menyimpulkan bahwasannya yang
yang pertama kali kita ketahui itu, tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada bagian zat cair yang dipengaruhi oleh massa jenis serta kedalaman zat cair. Nah, berdasarkan definisi tekanan hidrostatis ini dapat kita rumuskan bahwasannya tekanan hidrostatis itu merupakan flow atau massa jenis zat cair dikali gaya gravitasi dikali kedalaman. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, di mana faktor-faktor tersebut yang pertama itu ada massa jenis zat cair, yang kedua ada gaya gravitasi, dan yang ketiga ada kedalaman. Nah, berdasarkan tekanan hidrostatis ini tadi kita telah melakukan percobaan dengan pada botol air. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi, Ibu ingin menyimpulkan dari seluruh percobaan yang telah anak-anak Ibu sekali dan lakukan. Nah, di mana pada percobaan yang kita lakukan tadi menunjukkan bahwa jika semakin ke dalam, semakin ke bawah lubang yang ada pada botol itu, maka pancuran air yang keluar dari botol tersebut akan semakin kuat dan semakin keras. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa adanya gaya gravitasi pada berat partikel zat cair tersebut yang semakin satu sama lain menekan hingga menuju dasar dari cairan tersebut. Kemudian hal lain juga menunjukkan bahwasannya kedalaman air jika semakin ke dalam, semakin dalam permukaan air itu, maka gaya tekanan hidrostatis yang ditimbulkan akan semakin besar juga. Nah, berdasarkan hal tersebutlah yang mengakibatkan jika semakin ke bawah pancuran air tersebut, deras airnya, pancuran air yang keluar itu semakin besar. Nah, semuanya sudah paham? Ambu. Nah, demikianlah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita yang kita lakukan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat selalu melekat di dalam pikiran kita, sehingga kita dapat mengetahui penerapan-penerapan daripada tekanan hidrostatis tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai latihan pengayaan dan pengenalan kita terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai fluid statis dengan subtema tekanan hidrostatis, nanti Ibu akan mengirimkan tugas tambahan kita melalui grup WhatsApp kita mengenai apa yang dikerjakan. Setelah itu, minggu depan kita akan melakukan pembelajaran kembali mengenai viskositas. Jadi Ibu mengharapkan kepada semuanya untuk belajar di rumah mengenai pembelajaran kita minggu depan, agar nantinya pas sewaktu kita mulai pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, serta pemahaman-pemahaman dari anak-anak Ibu sekalian juga semakin baik. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita juga menutup segala sesuatu dengan doa. Nah, untuk doa kita pada pagi hari ini, Ibu juga akan menutupi secara langsung. Ambil sikap yang baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Tentu kita bersatu dengan doa dimulai, doa selesai. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu belajar di rumah. Sekian pembelajaran Ibu, sekian dan terima kasih.